Mereka bahkan tidak bisa dibicarakan bersama. Pada saat ini, tempat pelelangan yang sangat besar dipenuhi oleh cukup banyak orang. Karenanya, berbagai suara berkumpul bersama, tampak agak berisik. Mereka bertiga baru saja keluar dari terowongan ketika seorang pelayan wanita yang agak cantik dan sangat seksi datang ke depan. Dia dengan hormat bertanya, "Tiga tuan dan nona, bolehkah saya tahu jika Anda memiliki piring batu giok VIP?" Tatapan Xiao Yan menyapu pakaian pelayan wanita ini, yang hampir tidak berbeda dengan tidak mengenakan apa-apa. Dia menemukan bahwa sulit untuk menyembunyikan sebagian dari ketelanjangannya yang terbuka, dan dia mau tidak mau merasa tercengang. Sekte Kaisar Hitam sebenarnya menggunakan taktik semacam ini. Dengus lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan sementara hatinya tertegun. Baru saat itulah dia tersenyum dengan canggung. Dia tidak berani peduli apakah dengusan itu dipancarkan dari kecantikan besar atau kecil di belakangnya saat dia buru-buru mengeluarkan piring batu giok yang diberikan Moya kepada mereka sebelumnya. Dia kemudian menyerahkannya. Ekspresi wajah pelayan wanita menjadi lebih hormat dan rendah hati setelah menerima piring batu giok. Dia dengan hormat menyapa mereka bertiga lagi, membungkuk, dan berkata, "Tolong ikuti aku." Dia berbalik setelah berbicara, mengayunkan pinggangnya yang halus seperti ular dan memimpin jalan. Xiao Yan buru-buru mempertahankan pandangan ke depan saat dia mengikuti dari belakang. Mereka bertiga mengikuti pelayan wanita dan mengambil beberapa putaran di dalam tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhenti di suatu tempat di dekat bagian depan tempat pelelangan. Setelah itu, dia membungkuk dan mundur. Barisan depan tempat pelelangan terdiri dari banyak ruangan yang sangat kecil. Konstruksi mereka unik, tampak sangat mewah. Ketika seseorang duduk di dalam salah satunya, berbagai suara dari belakang sepertinya menjadi jauh. Mata Xiao yang melihat ke depan dan melihat bahwa dia memiliki pandangan yang bagus. Dia menyerap berbagai sudut tempat pelelangan ke matanya. Xiao Yan mengarahkan dua orang lainnya untuk duduk di ruang VIP ini. Setelah itu, dia mengecilkan tubuhnya menjadi kursi yang empuk dan nyaman. Tatapannya perlahan menyapu beberapa kursi VIP lainnya. Saat ini, cukup banyak orang yang duduk di kursi VIP mereka. Karenanya, penampilan kelompok Xiao Yan menarik cukup banyak tatapan. Penampilan unik dokter peri kecil secara alami tak terlupakan. Karenanya, dia dikenali hanya dengan tatapan luas. Orang berjubah hitam di tengah seharusnya adalah alkemis misterius dari 2 hari lalu, kan? Aku ingin tahu apa latar belakangnya. Jika wilayah sudut hitam memiliki alkemis dengan tingkat seperti itu, kemungkinan semua orang sudah mengenalnya. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Dia duduk di kursi VIP sambil merajut alisnya dan menatap Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Pasangan sesepuh lembah api iblis di sampingnya juga menggelengkan kepala sedikit di hadapan keraguannya. Mudah-mudahan, mereka tidak akan menjadi penghalang kita, orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara dengan suara mendesis. Mata gelap dan padat di bawah jubah abu-abu itu menatap tajam ke arah Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan familiar itu menjadi lebih jelas. Xiao Yan menemukan tatapan yang memiliki niat buruk ini setelah tatapan kelompok Fang Yan secara kolektif berkumpul di kelompok Xiao Yan. Alisnya di bawah jubah hitam bersatu sebelum tatapannya segera melayang melewati Fang Yan yang berambut merah dan berhenti di depan orang berjubah abu-abu itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini berulang kali memberinya perasaan berbahaya dan aneh. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan kepalanya dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan mulai beristirahat, menunggu pelelangan dimulai. Sejumlah besar orang mulai memasuki tempat pelelangan tidak lama setelah Xiao Yan menutup matanya. Semakin banyak sosok manusia muncul di kursi VIP di depan. Setelah setengah jam, hampir semua kursi sudah terisi. Mata Xiao Yan perlahan terbuka dalam bayang-bayang jubah hitam setelah semua kursi terisi. Dia dengan lembut menghela nafas, sepertinya ada cukup banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Setelah mengumpulkan detail dengan mata tertutup sebelumnya, Xiao Yan menemukan bahwa selain penatua pertama Suqian dan orang misterius berjubah abu-abu itu, setidaknya ada 2 aura yang tidak jelas di dalam kursi VIP.
Mereka yang mampu menyembunyikan kekuatan mereka di depan persepsi spiritualnya yang tajam adalah elit Douzong atau mereka yang telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka. Kedua tipe orang ini pasti tidak biasa. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Sebuah kehikmatan muncul di mata ungu keabu-abuannya. Kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva ini agak melebihi harapannya. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar dari tengah tempat pelelangan sementara Xiao Yan merenung. Itu segera bertahan di seluruh pelelangan dan menekan kebisingan. Dering gong perlahan berhenti dan cincin lampu energi perlahan naik. Akhirnya, ia mengunci meja lelang di dalamnya seperti sangkar. Ini semacam tindakan perlindungan. Sebagian besar orang di wilayah sudut hitam tidak memiliki hukum. Sesuatu seperti merampok barang yang dilelang telah terjadi sebelumnya. Meskipun sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa, yang terbaik adalah berhati-hati. Lagi pula, item yang akan dilelang kali ini terlalu berharga. Jika terjadi kecelakaan, sekte Kaisar Hitam akan kehilangan semua wajahnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mengamati cincin energi melingkar yang telah meningkat. Ini akhirnya akan dimulai. Suara logam dari benda logam yang bergesekan muncul dari lantai panggung lelang saat itu perlahan terbuka setelah munculnya cincin energi. Sebuah tangga diperpanjang di bawah tanah. Itu muncul di depan tatapan banyak orang di tempat pelelangan. Seorang tetua berjubah emas segera membawa senyuman dan perlahan berjalan keluar setelah tangga muncul. Saat dia muncul, aura agung perlahan menyapu tubuhnya. Di bawah aura yang menakutkan ini, rasa ingin tahu di dalam tempat pelelangan yang sangat besar ini menjadi benar-benar sunyi. Aura yang sangat kuat. Saya pikir orang ini harus menjadi pemimpin sekte-sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing, kan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari sesepuh berjubah emas itu sebelum berseru. Iya. Dokter peri kecil mengangguk. Mo Tianxing ini tidak lebih lemah dari orang tua yang tidak akan mati dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Haha, aku yang dulu adalah Mo Tianxing. Saya rasa cukup banyak teman yang mengenal saya. Hari ini, sekte Kaisar Hitam saya sedang mengadakan pelelangan, jadi saya yang dulu harus berterima kasih kepada semua orang karena telah bergabung dengan kami. Mo Tianxing, yang telah muncul, perlahan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Tatapannya akan berhenti sejenak setiap kali melewati titik tertentu. Tawa jernihnya bergema di samping telinga setiap orang di dalam area lelang. Kata-kata Mo Tianxing juga menimbulkan tawa dari beberapa faksi di kursi VIP. Sekte Kaisar Hitam adalah faksi tua di wilayah sudut hitam, yang belum jatuh setelah bertahun-tahun. Ia juga memiliki jaringan pertemanan yang luas. Mo Tianxing sendiri juga berteman dengan orang-orang dari berbagai tempat. Cukup banyak ahli yang hadir memiliki persahabatan yang dalam atau dangkal dengannya. Mo Tianxing juga tertawa saat mendengar tawa ini. Matanya segera beralih, melihat sekilas ke sekitar tempat itu sebelum berhenti di suatu tempat di dalam area VIP. Itu kebetulan kursi kelompok 3 orang Xiao Yan. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Merasakan tatapan Mo Tianxing, mata di bawah jubah hitam Xiao Yan terangkat. Mereka saling memandang dan yang pertama segera memberinya senyum ramah yang hangat. Haha, saya pikir semua orang memiliki harapan besar untuk lelang ini. Oleh karena itu, aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata lagi yang akan menyebabkan kebencian. Mo Tianxing tertawa samar di bawah fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, diriku yang dulu akan mengingatkan semua orang. Saya pikir semua orang di sini tahu aturan pelelangan. Jika ada orang buta yang ingin bertindak liar di wilayah sekte Kaisar Hitamku, aku yang dulu akan memberikan peringatan keras kepada orang itu di depan banyak orang di sini. Aku akan membiarkanmu menderita takdir di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati. Lelang besar menjadi benar-benar sunyi setelah kata-kata Mo Tianxing yang menyembunyikan makna dingin yang pekat. Bahkan wajah beberapa orang yang galak dan kejam berubah saat mereka melihat mata tanpa ampun Mo Tianxing. Mereka segera mulai dengan tenang menarik beberapa dari pikiran tidak teratur mereka. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzong. Sikap ini. Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan ketegasan dalam kata-kata Mo Tianxing.
mampu mengandalkan hanya kekuatannya untuk menghalangi para ahli yang datang dari seluruh wilayah sudut hitam ini. Seorang elit Douzong sebenarnya sekuat ini. Haha, selanjutnya, kami akan mengundang semua orang untuk menikmati lelang besar dari sekte Kaisar Hitam saya. Mo Tianxing berbicara sambil tersenyum setelah melihat efek jera telah tercapai. Ketegasan di matanya benar-benar lenyap dalam sekejap. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa tempat di kursi VIP setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan mundur dari tahap pelelangan. Dasar panggung lelang sekali lagi berpisah setelah Mo Tianxing mundur. Beberapa jalan muncul dan seorang lelaki tua berambut putih yang hidup berjalan keluar sambil tersenyum. Sekelompok pelayan wanita cantik membawa piring perak berjalan ke atas panggung seperti kupu-kupu di belakangnya. Setelah itu, mereka dengan hormat akan menempatkan piring perak di atas meja lelang yang telah disiapkan. Melihat ke bawah dari atas, semua orang dapat melihat bahwa ada beberapa lempengan perak yang memancarkan cahaya redup. Hihi, selanjutnya, akan menjadi hidangan pembuka lelang kami. Sebuah gulungan berisi teknik dou jari. Orang tua berambut putih itu tersenyum sambil menunjuk ke piring perak di depannya. Ada gulungan putih salju diletakkan di atasnya. Jari bulu langit, kelas Xuan tingkat menengah. Teknik dou jari biasanya cukup langka. Meski terbilang sulit untuk berlatih, ia mampu memperoleh unsur kejutan saat bertarung dengan orang lain. Semua orang yang duduk di sini tidak biasa. Saya pikir Anda semua harus menyadari betapa sulitnya menangani teknik dou jari. Orang tua berambut putih mengambil gulungan itu dan dengan lembut tertawa, menurut harga sebenarnya dari jari bulu langit, tawaran awal harus di atas 300.000. Karena ini adalah item pertama, pemimpin sekte mengatakan bahwa tawaran awal hanya dapat ditetapkan 100.000. Apalagi tutupnya 800.000. Orang pertama yang menawarkan harga ini akan mendapatkan jari bulu langit terlepas dari apakah ada orang di belakang yang menawarkan harga lebih tinggi. Semua orang. Orang tua berambut putih ini jelas telah melelang sejak lama. Dia tampaknya sangat berpengalaman dalam melakukannya. Dia hanya menerapkan taktik penjualan sederhana, dan langsung mengaduk suasana di dalam tempat lelang. 100.000 koin emas bukanlah apa-apa bagi sebagian besar orang yang duduk di tempat ini. Selain itu, jari bulu langit ini memang seperti yang dikatakan sebelumnya. Harga sebenarnya jauh melebihi 100.000 ini. Oleh karena itu, tawaran segera diteriakan satu demi satu di dalam tempat lelang yang sangat besar ini setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar. Mendengar gelombang suara penawaran di sekitarnya, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua berambut putih ini dalam cahaya baru. Tak disangka, sekte Kaisar Hitam ini benar-benar penuh dengan bakat. Xiao Yan telah merencanakan untuk mencari teknik dou yang membuatnya puas dalam pelelangan ini. Meskipun dia memiliki minat pada apa yang disebut teknik dou jari, dia tidak berniat melelang jari bulu langit ini. Level teknik dou ini agak rendah dan tidak memiliki banyak daya tarik padanya. Dengan penglihatan Xiao Yan saat ini, teknik dou apapun selain dari kelas dia akan mengalami kesulitan membuatnya merasa tertarik. Bagaimanapun, saat ini dia bukan lagi pemula muda yang lembut dari saat itu yang akan menjadi sangat bahagia ketika Yao Lao secara acak memberinya teknik dou. Tubuh Xiao Yan dengan lembut bersandar di sandaran lembut kursi, dan matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa pelelangan baru saja dimulai. Hal-hal yang benar-benar baik masih akan datang. Barang-barang awal tidak akan menarik minat sebagian besar orang di kursi VIP. Tidak ada satu orang pun di kursi VIP yang membuka mulut mereka untuk menawar apa yang disebut jari bulu langit ini. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia mendengar kenaikan harga di dalam tempat lelang. Harga asli 100.000 sudah melonjak menjadi 570.000 dengan taktik sederhana orang tua itu. Apalagi dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan melambat. Xiao Yan tampaknya sedang menonton pertunjukan. Penawaran ini berlanjut selama sekitar 15 menit sebelum perlahan-lahan berhenti. Pada saat ini, label harga 100.000 itu telah dinaikkan ke harga langit-langit, yaitu 800.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum saat dia mendengarkan penghentian penawaran secara bertahap. 800.000.
Ini sudah melebihi nilai teknik Dou ini. Jika itu adalah lelang biasa, kemungkinan besar akan kesulitan mencapai harga ini. Namun, bumper yang tidak terduga diperoleh karena tawaran awal 100.000 yang sangat rendah itu. Palu perak di tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk 3 kali di platform lelang. Setelah itu, jari bulu langit tingkat menengah kelas Yuan itu dilelang dengan lancar. Suasana di dalam tempat pelelangan diaduk setelah pembukaan yang bagus ini. Memanfaatkan panas yang membara ini, juru lelang berambut putih itu terus mengedepankan benda lain untuk dilelang. Dengan mengandalkan kualitas baik dari barang-barang yang dilelang dan pujian provokatif dari lelaki tua berambut putih, barang-barang ini semuanya dijual dengan harga yang relatif bagus. Tampaknya sekte Kaisar Hitam memang akan mendapat untung sampai pundi-pundi mereka meluap karena pelelangan ini. Namun, harus dikatakan bahwa bukan kebetulan lelang yang diadakan oleh sekte Kaisar Hitam kali ini telah menarik begitu banyak orang. Dari penampilan kualitas benda-benda yang dilelang ini, mereka bisa dianggap yang paling langka yang pernah dilihat Xiao Yan. Tentu saja, kelangkaan semacam ini dinilai berdasarkan mata kebanyakan orang. Hal-hal yang akan menyebabkan ahli tingkat Xiao Yan menjadi tertarik belum muncul. Dengan aliran waktu, pelelangan secara bertahap mulai mendekati 1 jam di bawah suasana panas yang membara. Suasana di dalam tempat pelelangan mengiringi peningkatan kualitas barang yang dilelang. Pada saat panas membara semacam ini dipertahankan selama 2 jam, beberapa item yang dilelang yang muncul mampu menyebabkan beberapa ahli di kursi VIP menawarkan tawaran bersaing. Beberapa item bahkan memberi Xiao Yan dorongan untuk meneriakkan tawaran. Namun, setelah menimbang sedikit pikirannya, dia tetap diam. Yang terbaik adalah memilih sesuatu yang cocok saat membeli barang. Dengan kehadiran kelas berat dari kursi VIP yang bersaing satu sama lain dalam penawaran, suasana di dalam tempat pelelangan menjadi semakin panas. Faksi yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini berasal dari seluruh wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, kebanyakan orang di sini tidak sependapat. Ketika beberapa faksi dengan permusuhan bertabrakan, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tawaran. Momentum mencoba menghancurkan pihak lain menyebabkan cukup banyak orang yang menonton merasa tercengang. Mereka memang faksi terkenal dari wilayah sudut hitam. Kekayaan besar dan sikap kasar ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xiao Yan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tersenyum dari kebodohannya di hadapan orang-orang yang telah berkompetisi sampai mata dan leher mereka memerah. Tubuhnya dengan malas bersandar di sandaran dan cangkir teh di tangannya bergoyang lembut. Teh di dalamnya membentuk banyak riak. Melalui mata Xiao Yan yang mengamati, lelaki tua berambut putih di panggung lelang melelang senjata tajam di tangannya yang memiliki peringkat 5 monster core yang dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu, dia menerima piring perak dari tangan seorang pelayan wanita dengan ekspresi misterius di wajahnya. Ada gulungan seperti api berwarna merah cerah di piring perak. Haha, semuanya, teknik Dou ini cukup langka. Ini karena itu adalah teknik penggaris Dou teknik Wei. Meskipun agak tidak ortodoks, kelasnya cukup tinggi, karena sudah mencapai kelas di tingkat menengah. Apalagi dikabarkan bahwa ini ditinggalkan oleh nenek moyang Dou Zun yang telah mendominasi benua beberapa abad yang lalu. Nilainya sangat luar biasa. Mendengar lelaki tua berambut putih itu menyebutkan teknik penggaris teknik Dou, Xiao Yan, yang sedang bersandar malas di sandaran kursinya tiba-tiba merasakan jantungnya bergerak. Pandangannya yang tertarik terlempar ke tahap lelang untuk pertama kalinya.